menurunkan azabku, ujianku, dan bencanaku, wa anta fihim, dan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Guru yang Ustaz Suaib, pimpinan Pesantren Asy-Syafi'i Qomarul Huda Karangkaliwang Narmada, dan beliau juga adalah sekretaris di Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah beliau dapat hadir di tengah-tengah kita dengan khas beliau, suaranya dalam membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dia hormati tokoh agama, tokoh pemuda, singkatnya itu yang insya Allah akan berkompetensi, akan berlomba dalam rangka memeriahkan hari lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur yang belum panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari yang mulia niki, hari yang berkah niki, kita dapat berkumpul berjamaah, bermuajah, bersolawat bersama letau di tempat yang sangat mulia niki. Kenapa tiap pelungguh ini senantiasa bersolawat? Tidak ada henti-hentinya, tidak ada jeda-jedanya. Kita terus melambungkan sholawat. Bahkan saya pidato, saya ceramah selalu mengingatkan kepada jamaah, mari kita sholawat, mari kita bersolawat, karena keutamaannya yang luar biasa. Dilimani Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah, wa ma kunna mu'adzibahum wa anta fihim. Ya Malik Allah, aku tidak akan menurunkan azabku, aku tidak akan menurunkan ujianku, aku tidak akan menurunkan bencanaku, wa anta fihim, dan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa azab tidak akan turun, bahwa ujian tidak akan turun, bahwa bencana tidak akan turun selama desida Nabi ada di tengah-tengah tiang pelungguh. Mungkin Rasulullah telah meninggalkan kita sekitar 1443 tahun yang lalu. Rasulullah telah meninggalkan kita semua. Lalu bagaimana hadir baginda Nabi hari ini? Yaitu melalui lantunan solawat. Selama berkumandang solawat letau tiang pelungguh, selama dibaca solawat di tempat tiang pelungguh, insya Allah azab Allah akan jauh dari tempat tiang pelungguh ini. Karena itu tidak ada henti-hentinya para ulama, tidak ada henti-hentinya para kiai selalu mengingatkan kita tentang ibadah sholawat ini. Dan marilah dan teruslah tiang pelungguh kita semua melantunkan sholawat. Lebih-lebih yang lihat di Facebook niki, jadi peresmian gubuk niki, kampung niki mengikat diri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ikatan yang paling mulia
Tidak ada ikatan yang termulia di dunia ini adalah kita mengikat diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kampung niki dinamakan dengan kampung solawat. Niki adalah salah satu bagian dari cita-cita, bagian dari harapan, bagian dari tentang karun yang kedua, mengikat diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam niki yang belum kumpul untuk kita sama-sama akan memeriahkan hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi deside Nabi niki jemaah yang hormati, adik-adik yang saya hormati, basyarun laisa kal bashar. Deside Nabi niki manusia lagu entado marak manusia. Deside Nabi niki manusia biasa tapi tidak sama seperti yang pelungguh. Jadi lain sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai sembahyang asar di Masjidin Nabawi, melinggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk Rasulullah bersama para sahabat. Niki ketika sahabat duduk bersama Rasulullah niki di hadapan Rasulullah niki ada makanan, ada minuman, ada macam-macam niki. Kemudian sahabat niki selalu mendengar suara tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Suara niki makin lama makin kencang terdengar. Padahal sahabat yang lain tidak ada yang membaca tasbih. Ternyata setelah dicek oleh para sahabat, suara tasbih ini berasal dari makanan, suara tasbih ini berasal dari minuman, suara tasbih ini berasal dari piring jembung, ini takak makanan itu. Kenapa? Karena makanan-makanan ini sangat gembira, makanan-makanan itu sangat bahagia, karena akan dimakan akan diberdarah oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanan itu bertasbih karena dia berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah kelebihan baginda Nabi yang tidak sama dengan tiang pelungguh. Kemudian Nabi ini berdua bayangan, lengon. Lamun tiang pelungguh manusia biasa berdua telengon. Sehingga Nabi kembali narak lengon, dia lengon begini. Kenapa? Karena cahaya tiang pelungguh kalah isi cahaya dia. Jadi sehingga keluar bayangan atau misal matahari. Ini sumber bayangan, rumah bayangan Nabi jadinya. Tetapi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dicatat di dalam kitab-kitab sejarah, dicatat di dalam kitab-kitab para ulama bahwa baginda Nabi ini tidak memiliki bayangan. Kenapa? Karena cahaya Nabi ini lebih terang daripada matahari, sehingga tidak ada bayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua bahasa ulama, lamun jak berdua bayangan desida Nabi, namun jak berdua lengon Rasulullah, maka ada kemungkinan bayangan ini akan diinjak oleh orang lain. Misalnya lengon Rasulullah ini tidak dicak bareng lengon itu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sudi dan tidak tega melihat ada bayangan baginda Nabi diinjak-injak oleh umat manusia. Ia suruh Rasulullah ini tidak punya bayangan di berdua lengon. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki berjuang menyebar agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai tiba tiang pelungguh manggil niki. Perjuangan Rasulullah niki tidak gampang. Perjuangan desida Nabi niki tidak mudah. Dimulai dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai zaman setelah baginda Nabi pada tahun 633 Hijriah. Pada tahun 633 Hijriah, sekitar 4 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
terjadi sebuah peperangan yang paling besar, perang yang terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perang ini dicatat sebagai perang yang sangat monumental. Perang ini dicatat sebagai perang yang sangat luar biasa. Perang ini dikenang dengan nama perang